Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiqatus Sholihah, NIM T2018-1180. Saya dari kelompok 10 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yakni yang saya jelaskan tentang contoh perangkat pembelajaran berupa silabus dan RPP. Nah, karena kelompok sebelumnya sudah dijelaskan apa itu pengertian silabus, apa itu pengertian RPP. Jadi di sini saya tidak perlu menjelaskan lagi. Di sini saya hanya memberikan contoh formatnya. Seperti apa sih silabus dan RPP pada pembelajaran Al-Quran Hadis. Mari kita simak contoh format perangkat pembelajaran silabus dan RPP mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS berikut. Yang pertama, kita bahas silabus. Silabus pembelajaran Al-Quran Hadis. Kita tulis judulnya dulu, kemudian kita tulis identitasnya, terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, dan semester. Setelah itu, kita tulis kompetensi inti dari KI 1 sampai KI 4. Nah, setelah itu kita buat tabel. Ada 6, terdiri dari 6 kolom ya di sini. Ada kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktunya, dan sumber belajar. Bisa kita lihat ya di video ini. Selanjutnya, contoh format rencana pelaksanaan pembelajaran dalam kurung RPP. Seperti biasa, kita tulis judulnya rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian identitasnya, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, materi pokok, dan alokasi waktunya. Kemudian poin A, kita tulis tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan pengertian dan fungsi hadis. Yang ketiga, membedakan fungsi Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat, menjelaskan cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Kemudian di poin B, kita tulis kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini kita buat tabel. Ada 2 kolom. Kolom pertama ada kompetensi dasar, kemudian yang kolom kedua indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yang C, materi pembelajaran. Apa saja materinya kita tulis di sini. Di sini tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, pengertian dan fungsi Al-Quran dan hadis, cara memfungsikan Al-Quran dan hadis, cara mencintai Al-Quran dan Al-Hadis. Poin D, ada metode pembelajaran. Metode apa saja sih yang kita pakai pada pembelajaran ketika di kelas? Jadi kita tulis di sini ada pendekatan saintifik, kemudian ada metode inquiry dan komparatif, dan yang ketiga teknik diskusi, tanya jawab, role play, dan demonstrasi. Nah, kemudian yang E, media pembelajaran. Media pembelajarannya apa saja yang kita pakai pada pembelajaran di kelas. Yang F, ada sumber belajar. Sumber belajarnya dari apa saja? Misal dari buku, misal dari mushaf Al-Quran dan terjemahan. Kita tulis di sini. Misal sumber belajar ada yang dari internet. Kita tulis di poin sumber belajar. Seperti itu. Kemudian poin yang G, langkah-langkah pembelajaran. Nah, di langkah-langkah pembelajaran ini,
Lagi-lagi kita buat tabel. Di sini tabelnya ada 3 kolom. Kolom pertama ada kegiatan, kemudian deskripsi kegiatannya, dan yang ketiga alokasi waktunya. Nah, di kegiatan ada pendahuluan, ada inti dari pembelajaran, kemudian penutup. Nah, di pendahuluan itu biasanya siswa sebelum mulai pelajaran siswa berdoa, kemudian guru memberi arahan tentang pembelajaran yang akan dipelajari. Kemudian yang inti pembelajaran biasanya berisi tentang apa yang akan dipelajari pada pembelajaran waktu itu. Kemudian yang terakhir penutup. Di penutup biasanya guru membuat kesimpulan tentang materi ajar. Kemudian guru mengadakan evaluasi, dan yang terakhir guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Lanjut poin yang K, penilaian hasil pembelajaran. Kita tulis teknik penilaiannya. Memakai teknik penilaian seperti apa? Di sini terdiri dari kompetensi sikap, observasi, kompetensi pengetahuan berupa tes tulis dan lisan, kemudian kompetensi keterampilan berupa unjuk kerja. Kemudian yang kedua, instrumen penilaiannya. Instrumen penilaian ini berupa soal-soal yang akan diberikan kepada siswa. Di sini ada 5 soal. Kemudian yang terakhir, pembelajaran, remedi, dan pengayaan. Di sini pembelajaran remedinya kita pakai lisan, tertulis, dan juga penugasan. Nah, begitulah contoh dari perangkat pembelajaran Al-Quran Hadis di MTS berupa silabus dan RPP. Semoga apa yang saya paparkan dari awal sampai akhir bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.